Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita akan lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita mulai dari kalimat qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Telah berkata siapa? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah sahib at-tariqah al-masyhurah. Beliau adalah salah satu ulama pemimpin atau imam tarekat, salah satu tarekat yang terkenal. Apa perkataan beliau? Ar-rajulul kamilu ay fi dinihi huwallazi yusamihu ay yusahilu fi huquqihi kazinati wala yusamihu fi huquqillahi ta'ala. Kata Syekh Abdullah Al-Haddad sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa ar-rajulul kamilu, manusia yang sempurna itu, laki-laki yang sempurna itu adalah yang sempurna dalam arti agamanya ya, yang ideal dari sudut pandang agama. Huwallazi yusamihu ay yusahilu, yaitu orang yang yusamihu longgar, bersikap longgar atau toleran atau memudahkan begitu. Fi huquqihi, urusan-urusan dirinya. Orang yang sempurna itu adalah orang yang terkait dengan urusan pribadi ia tidak terlalu saklek, melainkan banyak toleran, banyak mengalah, menggampangkan. Ya nggak apa-apalah. Misalnya fi zina dalam hal perhiasan. Pengen baju bagus, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ya nggak ada saja. Pengen makan enak, tapi belum ada ya nggak apa-apa, ya nggak ada saja. Dalam urusan pribadi, fi huquqihi, ia bersifat longgar, banyak mengalah. Wala yusamihu fi huquqillahi ta'ala. Tapi kalau sudah terkait hak Allah, ia saklek, serius, tidak menggampangkan, tidak menganggap enteng. Misalnya apa? Kasolat, dalam masalah sholat 5 waktu, dalam masalah ibadah, dalam masalah kegiatan-kegiatan ibadah secara umum. Ia sangat memperhatikan sholat 5 waktu, sholat sunnah, ibadah mahdoh yang lain juga. Ia sangat perhatikan, tidak menganggap enteng. Ia jadikan sebagai prioritas begitu. Warrojulun naqisu, sedangkan orang yang kurang, maksudnya adalah orang yang kurang sempurna begitu. Orang yang kurang sempurna, kalau tadi kan ar-rajul al-kamil, orang yang sempurna. Sedangkan kebalikannya adalah orang yang kurang, itu adalah huwallazi yakunu 'alal aksi, orang yang bertindak sebaliknya. Bi an yattasi'a fi huquqillahi ta'ala, orang yang suka menggampangkan hak Allah. Wala yattasi'a fi huquqi nafsihi, dan ia lebih memikirkan, lebih memprioritaskan kepentingan dirinya. Hak-hak Allah sering dilanggar, sering dianggap enteng. Gampang sholat malah nanti aja lah. Sudah terdengar adzan juga, nantilah jam 1, kayak sebentar lagi lah. Leyeh dulu, tiduran dulu. Begitu. Banyak menggampangkan hak-hak Allah, urusan-urusan ibadah. Nah, ini masalah hukukullah dan hukukul ibad, hak-hak Allah dan hak-hak hamba ini memang menjadi perdebatan dalam disiplin atau di kalangan para ulama usul fikih klasik. Bahwa hak Allah itu sangat tinggi, sangat agung, harus kita hormati, harus kita prioritaskan. Tetapi dalam pelaksanaannya
ketika kita dihadapkan pada pilihan, misalnya hak-hak Allah itu berbenturan dengan hak-hak hamba, maka para ulama usul fikih mengatakan dalam kondisi tertentu kita boleh mendahulukan hak-hak hamba daripada hak-hak Allah. Misalnya apa? Misalnya ketika kita sedang sholat kita sendiri, tiba-tiba yang kemarin dicontohkan, tas disimpan di pinggir, kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang lewat ngambil tas kita, mana yang harus kita lakukan? Terus sholat atau menghentikan sholat dan mengejar si pencuri tas? Kita boleh menghentikan sholat, bahkan sangat dianjurkan untuk menghentikan sholat, apalagi kalau waktunya masih lama. Atau kita sedang sholat, tiba-tiba di hutan ya ada ular besar lewat atau ada harimau lewat, apakah kita akan melanjutkan sholat ataukah berhenti? Berhenti. Boleh, bahkan sangat dianjurkan. Kalau kita sudah tahu di depan ada harimau, udah mau menerkam kita, atau ada ular yang udah mau mematok kita masih tetap sholat, itu namanya bukan kalaupun kita sampai mati itu bukan mati syahid, itu adalah mati konyol. Maksudnya apa? Disinilah kita harus bisa memilah dan memilih. Hak Allah memang prioritas, tapi dalam melaksanakan hak Allah itu kita harus pertimbangkan juga hak-hak hukukul ibad, hak-hak kita sebagai seorang manusia. Para ulama usul fikih, misalnya Imam Asy-Syatibi, ya, ulama Malikiyah yang wafat tahun 790 Hijriyah, dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau mengatakan bahwa hak-hak Allah memang yang utama harus kita prioritaskan, tapi dalam kondisi tertentu kita boleh mengalahkan hak Allah. Kemudian kita memilih mendahulukan hak manusia. Itu dalam rangka rukhsah, itu keringanan, sebagai bentuk keringanan, dan tausiah sebagai bentuk toleransi ajaran Islam. Ulama Syafi'iyah Izzuddin Ibni Abdi Salam wafat tahun 660 Hijriyah, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, beliau juga mengatakan bahwa hak-hak hamba boleh didahulukan atas hak Allah. Misalnya apa? At-talaffuz bi kalimatil kufri. Kita misalnya berada di kawasan di Israel misalnya. Tiba-tiba datang pasukan Israel menodongkan senjata kepada kita. Ya, mereka sedang melakukan razia umat Islam. Kalau ada ketahuan umat Islam bisa didor. Mereka bertanya, "Kamu muslim atau bukan?" Kita berpikir kalau kita jawab yes, kita akan didor. Nah, dalam kondisi itu kita bukan hanya boleh mengaku kafir, tapi wajib at-talaffuz bi kalimatil kufri. Nah, kata Syekh Izzuddin di situ bahwa kita boleh bahkan wajib mengaku kafir itu adalah demi menjaga jiwa kita, hifdzun nafs, supaya kita selamat dan bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain berikutnya nanti, supaya kita bisa menjalankan ketaatan. Contoh lain yang disampaikan oleh Izzuddin Ibni Abdi Salam dalam kitab yang sama, Al-A'dzar Al-Mujawwizah Litarkil Jum'ah wal Jumu'at. Ada beberapa uzur, alasan yang membolehkan kita meninggalkan sholat berjamaah dan juga sholat Jumat. Kalau zaman dulu misalnya ada binatang buas yang menghalangi perjalanan kita. Nah, kalau di zaman sekarang nih, zaman pandemi ya, kemarin terutama zaman wabah corona, ketika majelis ulama kita dan majelis ulama dunia Islam mengeluarkan fatwa atau himbauan untuk sholat di masjid, tidak usah memaksakan diri jamaah atau sholat Jumat di masjid, itu adalah dalam rangka memprioritaskan hak-hak hamba. Nah, yang disampaikan oleh Syekh Nawawi di sini tidak bertentangan dengan paparan para ulama klasik tadi, dengan syarat kita bisa memahami konteksnya. Dalam kondisi apa kita mendahulukan hak Allah, dan dalam kondisi apa kita mendahulukan hak kita sebagai seorang hamba, seorang manusia. Nah,
dalam tafsir Munir, Syekh Nawawi Sahib Hadzal Kitab, dalam tafsirnya Marah Labib, beliau mengatakan bahwa hukukul ibad muqaddamah ala hukukillah inda tazahumil hukuk, bahwa hak hamba itu dapat didahulukan atas hak Allah ketika terjadi tazahumil hukuk, bertabrakan kedua hak ini. Kita dihadapkan pada dua pilihan, dua-duanya penting, ya, seperti contoh-contoh tadi. Maka kita boleh mendahulukan hak hamba daripada hak Allah sebagai bentuk rukhsah, ya, dan kasih sayang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala.